Dan pemirsa, kloter jemaah haji akan tiba di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk menjalani rangkaian kegiatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Madinah, Arab Saudi. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di Pondok Gede, Jakarta, kita akan tersambung dengan Nurmalita Anwar yang ada di sana. Nurmalita. Baik, Nurmalita. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Tidak terasa begitu ya, ini sudah hari kelima di mana memang untuk pemberangkatan ataupun kedatangan dari calon para jamaah haji yang tiba di embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan jika kita lihat begitu ya Cica dan juga pemirsa, untuk hari ini per 5 Mei 2025 ini ada 4 kloter kedatangan di Asrama Haji Pondok Gede, di mana tadi kloter 13, 14 dan juga 16 yang hari ini begitu ya tiba di Asrama Haji. Namun untuk kloter 15 sendiri ini yang berasal dari Lampung ini tidak singgah ke Asrama Haji melainkan langsung menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun jika dilihat begitu ya jadwalnya dari kedatangan, ini kedatangan dari kloter 14 ini memang sejak pagi tadi pada pukul 7 sudah tiba di Asrama Haji dengan total jamaah kurang lebih 438 jamaah dengan nantinya akan terbang begitu ya, akan diterbangkan pada esok hari. Sedangkan untuk kloter 13 sendiri ini baru saja tiba pada jam 1 siang dan sempat saya melaporkan begitu ya, ini di kloter 16 dari Provinsi Banten ini baru saja tiba tadi para jamaah pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ini para jamaah juga akan melaksanakan serangkaian dari administrasi dan juga kesehatan. Dan pemirsa, kira-kira untuk mengetahui begitu ya proses kedatangan dari asrama haji sendiri, ini saya sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Dengan Rizi Firmansyah. Rizik Firmansyah. Ya. Ini Bapak sebagai apa? Saya sebagai Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jamaah Haji. Baik, Bapak, jika dilihat tahun ini begitu ya Pak, tahun 2025 ini bagaimana sih mekanisme dari pemberangkatan dan juga penerimaannya? Mekanisme penerimaan dan pemberangkatan kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi proses penerimaan jamaah haji itu akan menginap maksimal 24 jam selama di Asrama Haji Pondok Gede. Kemudian mereka diberikan fasilitas selayaknya fasilitas untuk keberangkatan jamaah haji, yaitu tempat penerimaan, kemudian nanti akan dapat penginapan ya selama kurang lebih 24 jam. Kemudian konsumsi makan baik makan berat maupun snack. Tentunya juga ada pelayanan-pelayanan yang lain keterkaitan dengan pelayanan ibadah maupun juga kesehatan jamaah haji. Bapak, ini kan jika kita lihat begitu ya Pak, ini sudah masuk ke kloter 16, nantinya akan sampai kloter berapa dan juga jumlah jamaah yang nantinya tiba di embarkasi ini ada berapa? Data yang kami terima bahwa jumlah kloter untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede itu 62 kloter dengan jumlah jamaah seluruhnya 7.926. Itu terbagi dengan 3 provinsi, ya, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Tapi kalau untuk dilihat begitu ya Pak, tadi yang Bapak sebutkan fasilitasnya, tapi ada nggak sih Pak fasilitas khusus untuk lansia Pak? Jadi sesuai dengan tagline Kementerian Agama untuk layanan haji sejak setelah pandemi itu adalah layanan haji adalah layanan ramah lansia. Jadi semua proses layanan itu kita dahulukan layanan lansia. Yang pertama adalah ketika jamaah baru tiba, layanan lansia itu adalah jamaah langsung dijemput dengan kursi roda. Ketika dia tidak sanggup untuk jalan kaki, kemudian langsung disambut dengan kursi roda. Kemudian ada trap yang bisa dilakukan untuk pakai kursi roda. Dan kursi roda yang disediakan sampai ratusan ya. Bahkan kemarin BSI telah menghibahkan 100 kursi roda lagi untuk memberikan layanan kepada lansia. Kemudian yang kedua, lansia didudukan di paling depan. Di paling depan ketika mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan, mereka lebih awal didahulukan sehingga mereka lebih cepat untuk istirahat. Setelah itu menuju ke bandara. Jadi di bandara itu dari tempat penerimaan kemudian ke pondokan mereka akan diantar melalui mobil khusus. Jika dilihat begitu ya Pak, layanan tahun ini dari Kementerian Agama sendiri ini berbeda ya Pak. Ada Munakosa. Munakosa. Jadi Munakosa itu adalah salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh asrama haji se-Indonesia, yang mana ketika jamaah datang dan sudah mendapatkan peraman yang valid atau peraman embarkasi, mereka akan bisa mengetahui mereka akan nginap di mana berdasarkan tapping dari barcode yang telah diberikan
melalui kartu identitas jamaah haji. Jadi ketika jamaah datang tidak perlu kokarda atau kartu kamar, mereka bisa langsung ngecek saya berada di kamar mana, langsung diantar nanti menuju ke tempat tersebut. Oh ya, kalau untuk fast track itu adalah layanan khusus dari pemerintah Arab Saudi yang hanya diberikan kepada 3 provinsi saja atau 3 embarkasi, yaitu salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta, yang mana jamaah itu akan melakukan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi di tanah air, sehingga mereka diberikan kemudahan pada saat tiba di Madinah maupun di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Jamaah itu tidak perlu lagi antri di imigrasi Arab Saudi, mereka bisa langsung turun dari pesawat, langsung dijemput oleh bis dan menuju ke hotel dan pondokan masing-masing. Ini karena memang mereka malam, jadi insya Allah besok pagi mereka akan diberangkatkan menuju ke bandara. Yang pada saat ini yang sedang diberangkatkan adalah kloter JKG 14. Ya. Terima kasih. Nah, Cica dan juga pemirsa tadi juga sudah dijelaskan begitu ya, ada layanan baru dari Kementerian Agama Munakosa di mana nantinya para jamaah tidak perlu mengantri lagi untuk masuk ke kamar karena memang sudah ada layanan tercepat, dan juga untuk lansia ini sebanyak 122.000 fast track begitu ya yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lagi-lagi ini sudah tidak perlu mengantri lagi, apalagi yang dikhususkan untuk lansia. Dan di belakang saya ini memang para jamaah yang nantinya akan melakukan pengecekan administrasi, kesehatan, dan juga pengambilan visa haji paspor, dan selanjutnya nanti akan diberikan kunci asrama masing-masing untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum esok hari melakukan keberangkatan. Sementara itu Cica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nurvalita Anwar atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.